Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, jumpa lagi bersama kita dalam program acara Sering Sharing. Sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah siang hari ini kita kedatangan dokter muda. Ini adalah seorang akademisi, konten kreator, dan juga seorang ASN yang sangat luar biasa. Dan hidup dan kehidupannya insya Allah didedikasikan untuk dakwah. Dan selama yang kami kenal, beliau ini penulis buku yang sangat produktif. Apalagi kalau bukan Al-Ustadz Dr. Haji Ali Fitriana Rahmat, SQMAG saja. Masya Allah, ini beliau juga dulu sebenarnya satu alma mater dengan kita di Institut Ilmu Al-Quran. Alhamdulillah di tengah kesibukan beliau hari ini, beliau berkenan untuk hadir bersama kita, tentunya insya Allah dengan diskusi-diskusi yang mudah-mudahan nanti mendatangkan manfaat dan juga maslahat untuk kita semua. Tentunya dengan tema yang mudah-mudahan hari ini menarik, Ustaz. Sehat, Ustaz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Di tanggal 28 Oktober kemarin, kita memperingati Sumpah Pemuda. Ya. Dan insya Allah tanggal 10 November besok ini, kita akan memperingati Hari Pahlawan. Ya. Ini saling berkaitan. Ya, benar. Nah, sebenarnya makna pemuda dalam Islam itu seperti apa, Ustaz? Dan selama ini sepertinya anak-anak muda itu hanya diberikan kesempatan ataupun porsi yang sedikit untuk mengelola, bahkan mengelola negara, mengelola agama dan sebagainya. Bahkan kalau kita lihat sampai dengan saat ini nih, di lingkup terkecil kita, di RT, RW ataupun masjid lingkungan itu, mohon maaf rata-rata pengurusnya adalah orang yang sudah pensiun dan tua. Kan? Jadi seolah-olah mereka belum terlalu percaya juga dengan peran pemuda. Padahal bangsa dan negara kita ini dulu ya diperjuangkan oleh para pemuda. Bahkan ada Jong Ambon, Jong Java dan sebagainya itu. Mereka menyatukan visi dan misinya, bagaimana caranya dengan bersatu itu kemudian bisa membangun sebuah peradaban, bisa membangun sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kan sebenarnya tak lepas dari peran para pemuda. Ini sebenarnya dalam Islam itu sendiri seperti apa sih peran pemuda itu? Monggo, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah, amma ba'dah. Jika berbicara mengenai pemuda perspektif Islam ya, kita pasti tidak akan lepas dari namanya sosok baginda Rasulullah SAW. Beliau sebagai teladan sudah memberikan contoh atau beliau menjadi role model bagaimana memberdayakan pemuda. Karena beliau menjadi seorang sumber utama ya. Al-Quran juga beliau sahibul Quran juga hadis. Beliau memberikan kepercayaan kepada pemuda ketika itu sangat besar. Yang paling populer adalah ketika beliau mempercayakan Sayyidina Ali dalam berbagai hal. Salah satunya menempati tempat beliau ketika beliau hijrah. Kemudian itu salah satunya. Kemudian juga beliau memberikan kepercayaan penuh kepada seorang sahabat bernama Usamah bin Zaid sebagai salah satu memimpin pasukan-pasukan. Artinya beliau punya pandangan visioner yang jauh bahwa pemuda ini memiliki sebuah potensi yang sangat besar. Ketika mereka diberi kepercayaan, tentu pasti tidak akan disia-siakan. Begitu juga lajnah-lajnah yang salah satunya dalam membukukan mushaf. Itu ketika itu memang zaman Utsman bin Affan. Tapi ketika itu jauh sebelum itu, Rasulullah sudah memandang jauh bahwa salah satu sekretaris wahyu adalah Zaid bin Thabit. Itu juga seorang pemuda. Bahkan dimanfaatkan di masa Sayyidina Utsman sebagai ketua lajnah untuk mengumpulkan. Artinya Rasulullah ingin memberikan contoh teladan bagi kita. Pemuda itu diberdayakan. Itu dari segi sirah nabawiyah. Nabi mencontohkan sendiri. Barangkali itu hanya sampel-sampel saja, masih banyak sebenarnya contoh-contoh yang lain bagaimana Nabi memberikan sebuah kepercayaan penuh terhadap sahabat untuk berkiprah. Kemudian kalau dari perspektif Al-Quran, tentu sangat banyak juga. Kalau dalam Al-Quran itu kita bisa melihat beberapa ayat yang
term atau kata pemuda dalam Al-Quran adalah disebut dengan kata fata, fityan, fatayat, dan seterusnya. Kita telah satu demi satu bagaimana Al-Quran memotret seorang pemuda. Yang pertama adalah dalam surat Al-Anbiya, juz 17 di situ, ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan ketika Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala. Kemudian menimbulkan, gampangnya mungkin sekarang viral ya, ketika itu. Kemudian kok ada orang yang berani-berani Tuhan lancang kepada Tuhan menghancurkan sama itu. Ternyata itu yang menghancurkan adalah seorang pemuda bernama Ibrahim. Dan Al-Quran sendiri membahasakan dengan fata. Qalu sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Orang-orang sekeliling raja mengatakan, itu yang menghancurkan, kami dengar viral ini ada seorang pemuda. Artinya pemuda itu memiliki keberanian berkiprah, menegakkan sebuah hal yang benar, menampakkan berani itu. Artinya tampil. Kalau pemuda tidak tampil, dicontohkan Nabi Ibrahim, tentu ya gini-gini aja, nggak akan ada perubahan di zaman Nabi Ibrahim itu. Artinya fatan Nabi Ibrahim saat muda juga memberikan sebuah contoh. Itu salah satu sampel. Jadi pemuda harus berani, apalagi diberi kepercayaan. Kalaupun tidak diberi kepercayaan, ya sudah aktif dengan caranya sendiri. Melalui apa yang disukai, intinya hal-hal yang positif-positif itu. Kemudian Al-Quran juga membahasakan pemuda itu sama dengan kata yang sama, itu fata, ketika menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Juga bahasanya fata kan. Di situ ada 2 ayat tentang Ashabul Kahfi di ayat 60 dan 62. Awal fityatu ilal kahfi. Fityah di situ adalah para pemuda, jamak dari fata. Para pemuda, kemudian ketika dia sembunyi. Artinya pemuda ketika itu berani mempertahankan ideologi kebenaran yang dianggap benar. Jadi ya mungkin kayak nenek moyang kita yang dulu para Jong Ambon, Jong Java dan sebagainya, itu mempertahankan kebenaran dengan cara apa? Persatu itu. Nah, itu juga Ashabul Kahfi juga itu kan, ketika itu kan banyak orang yang nggak beriman dan sebagainya, tapi dia tetap teguh dengan itu. Artinya Ashabul Kahfi di sini benar-benar bisa menjadi sebuah contoh bahwa seorang pemuda itu punya idealitas, tapi idealitasnya juga idealitas yang positif ya. Di ayat 10 tadi, maaf ya, ayat 10 ayat Al-Kahfi ayat 10 dan ayat 13 awal fityatul kahfi. So, ketika sudah ada idealitas yang kuat, mantap, dan juga rajin berdoa. Kenapa rajin berdoa? Artinya pemuda ini jangan sampai koneksi dengan Tuhannya terputus. Iman, idealitas, kemudian makanya kenapa ada remaja masjid. Di ayat itu, ayat 10 dan 13 itu kan menceritakan faqalu rabbuna kan, awal fityatul kahfi faqalu rabbana. Di situ mereka mengatakan ya Rabbana. Artinya apa? Artinya pemuda itu jangan sampai secara spiritual ibadahnya itu kalau masih muda, jarang, mohon maaf, secara ibadahnya kurang, itu akan susah. Artinya gini, kalau kita melihat merujuk bahasa Arab pemuda yang lain selain fata adalah syabba. Syabab kan? Syabba itu secara akar kata artinya kan membiasakan. Pernah mendengar sebuah ungkapan man syabba ala syai' syabba alaih. Orang yang membiasakan kalau sesuatu tersebut, dia akan tua dengan hal itu. Ketika muda belum nggak membiasakan dengan rajin berdoa, rajin sembahyang, rajin sholat, nanti akan susah ke depan. Wa man syabba alaih mata alaih. Orang yang terbiasa sesuatu nanti meninggal seperti itu. Tuanya dengan itu. Artinya Al-Quran ingin memberikan gambaran bahwa pemuda itu selain berani juga harus didasari sebuah ilmu, yang kemudian ilmu itu membawa dia keimanan, kemudian koneksi dengan Tuhannya jangan sampai putus. Makanya gerakan remaja masjid dimanapun itu masjidnya harus tetap
dikeluarkan. Dulu mungkin Dr. Stajib juga kecilnya juga sering main ke masjid kan. Yes. Jangan sampai anak generasi kita yang muda dulu kan tidur di masjid atau kan biasa di apa bahasanya di musola itu biasa. Jangan sampai ya mungkin oke, zaman bergeser tapi kan setidaknya jangan sampai masjid itu kosong dari para remaja itu. Contoh di Ashabul Kahfi. Kemudian sampel yang lain adalah yang namanya pemuda ya, kata Irwannya pemuda itu ya darah muda ya. Yeah. Itu biasanya sedikit banyak rintangan dan godaan ya. Sebagaimana Allah menceritakan Nabi Yusuf. Yeah. Dan Nabi Yusuf kan digoda itu. Digoda dan itu disebutkan dengan kata pemuda. Artinya pemuda itu bagaimanapun ada godaannya, terutama wanita. Yeah. Rayuan sana sini itu sebenarnya tidak hanya pemuda sih, orang tua juga digoda juga. Yeah. Cuman pemuda itu kadang sudah lebih kan mungkin masih pubernya dan sebagainya itu. Dan aku membahasakan Fata juga ketika itu ya. Apa di surat Yusuf ya ayat 30 ketika itu apa namanya para wanita yang memotong tangannya. Yeah. Itu kan dengan kata Fata juga pemuda. Kemudian pemuda ini juga harus dibekali ilmu. Ini yang lupa tadi lewat. Surat Al-Kahfi ayat 60 dan 62 tadi. Itu mengisahkan kalau di tafsir Nabi Musa dan Nabi Khidir ya. Yeah. Tapi di situ sebelum ketemu Nabi Khidir, Nabi Musa, itu beliau melakukan perjalanan pencarian. Yeah. Pencarian itu didampingi oleh Fata kalau bahasa Al-Qur'annya. Iqala li fatahu la abrau hatta ablughu majma'al bahrain dan seterusnya. Jadi itu ketika Nabi Musa berkata kepada Fatahu, pemudanya itu kan artinya ini. Saya sempat melihat sebentar tafsir Jalalain bahwa yang dimaksud Fata di situ adalah Nabi Yusha bin Nun. Nah, Nabi Yusha bin Nun itu muridnya Nabi Musa. Dan kata di tafsir Jalalain itu Yusha bin Nun itu belajar kepada Nabi Musa dan berkhidmah. Ini bukan kita membicarakan feodalisme ya. Artinya saya ingin mengatakan bahwa khidmah itu kepada ahli ilmu. Sebenarnya kalau hakikatnya khidmah kepada ilmu. Karena kalau khidmah pada ilmu, karena ilmunya kita mendapatkan dari seorang tuan guru, seorang kiai, seorang ulama. Jadi kita berkhidmah sebagai timbal balik rasa terima kasih kita. Nah, sebagaimana Yusha bin Nun yang di akhir juz berapa? Juz 15 itu yang pojok atasnya kan ditambah. Mana atina godaan Allah. Lakot laki namin sabrin hadan sobat. Itu kan juga Nabi Musa minta, mana pemudaku, mana Yusha ini apa namanya makanannya. Artinya menservis itu seorang pemuda. Mau. Tapi didasari ya ilmu tadi, ingin mendapatkan ilmu kemudian. Artinya benar-benar Al-Qur'an memberikan sebenarnya perspektif pemuda itu sangat berperan di masyarakat. Kemudian ada lagi, ya kalau ilmu tidak ada, kemudian koneksi kepada Tuhan imanan dan sembahyang tidak, kemudian dia tidak memiliki sebuah ketahanan dalam diri ya, karena ilmu nggak ada dan sebagainya. Akhirnya keberanian yang seperti dipunyai oleh Nabi Ibrahim itu akhirnya salah jalur, karena antara ilmu kemudian ibadah pengamalan artinya kosong. Lah keberaniannya pemuda kan berani biasanya nekat dan sebagainya, terus berpikirnya sekali saja dan sebagainya kan. Kemudian akhirnya ketika ada godaan sana sini baik harta, tahta, wanita dan sebagainya, menjebloskan dia kepada sebuah tindakan kriminal. Sebagaimana di surat Yusuf juga kan? Ya. Masuk penjara juga. Fatayan itu. Kita Al-Qur'an membahas fatayan pemuda. Nah, dari situ ya pemuda itu harus jangan sampai keberanian ini dan
dan nantinya dia akan menghadapi godaan rintangan itu tidak didasari oleh ilmu, pelayanan kepada ilmu ataupun masyarakat, kemudian pengamalan berupa doa, artinya beribadah dan sebagainya, ya sudah akhirnya menjadi sebuah bumerang bagi dia. Dan itu harus dibiasakan. Mungkin itu perspektif kurang lebih pandangan kami mengenai dari perspektif Al-Quran dan Sunnah. Ya, kemudian kita pernah mendengar apa namanya presiden pertama kita, Insinyur Soekarno lah ya. Ya. Beliau kan pernah dengan semangat berapi-api, beri aku satu pemuda akan kuguncang dunia. Ya. Ini kan berarti sangat apa ya, dahsyatnya peran pemuda itu sebenarnya. Ya. Lalu untuk saat ini sebenarnya seperti apa sih peran pemuda yang bisa kita sumbangkan kepada agama, bangsa dan juga negara agar kemudian peran pemuda ini benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Betul. Baik, pemuda yang dimaksudkan oleh Bung Karno itu tentu ya tidak lepas dari perspektif Al-Quran tadi ya, perangkat tadi, karena Al-Quran menjadi pegangan dan pijakan kita. Jadi karena pemuda itu memiliki keberanian, kemudian powerful banget, karena powernya masih utuh, baterai itu masih full 100% lah, seperti itu. Sehingga dia seakan-akan tidak ada lemahnya, tidak ada capeknya, seperti itu. Dan pemuda ini harus benar-benar bisa diemong, ada yang ngemong. Itu penting. Artinya pemuda sebenarnya tidak bisa berjalan sendirian. Nah, makanya kenapa kata-kata Bung Karno itu berikan aku. Artinya kan Bung Karno di situ akan memberikan sebuah arahan, sebuah briefing dan sebagainya. Artinya harus ada yang ngomong. Pembekalan gitu loh. Makanya tadi bahasanya ke Nabi Nun harus ada tetap yang guru spiritualnya. Gak bisa pemuda dibebaskan begitu lepas. Gak bisa. Nanti akan jalurnya yang kriminal tadi. Kepercayaan itu. Dan mungkin kalau bagi orang-orang yang sudah melewati masa mudanya, itu juga harus memberikan sebuah kepercayaan seperti Bung Karno yang katakan itu, atau mungkin kalau di lapangan yang kita lihat kan biasanya telah disinggung tadi DKM atau apa takbirnya itu orang sepuh-sepuh, imamnya nggak mau gantian, alasannya Pak istiqomah. Istiqomah. Tapi istiqomah itu menjadi problem ketika beliau ini nanti kan meninggal. Nggak ada regenerasi, itu kan problem. Artinya harus ada yang melanjutkan dia. Ya mungkin sesekali, mungkin entah gak harus anaknya dan sebagainya, harus dikader seperti itu. Jadi pemuda bagaimana yang bisa benar-benar memberikan dampak positif itu pemuda yang benar-benar dia tahu arahnya lah. Baik itu dengan ilmu, dengan mentor. Mentor itu penting bagi pemuda. Nanti kalau tanpa mentor biasanya kan nafsunya, godaannya itu akan melenceng gitu. Jadi kemudian juga kesempatan pemuda ini ya kadang kalau terlalu bebas bahaya itu. Jadi kurang lebih demikian. Jadi banyak hal yang mengenai pemuda yang ada. Kemudian mengenai kepahlawanan tadi juga sama. Kan hari tanggal 28 Oktober ke 10 November. Ke 10 November itu kan yang berperan adalah pemuda karena mereka memiliki keberanian. Seperti itu. Memiliki kekuatan, masih fisiknya masih oke dan sebagainya. Nah, tentu itu yang memberikan arahan kan ya kayak resolusi jihad, kemudian ini kan arahan dari seorang ulama. Gampangnya ya Soekarno-nya lah pemuda itu arahan, Bung Tomo-nya dan sebagainya itu kan bikin arahan. Mungkin Bung Tomo ketika itu masih muda, mungkin 40-an dan sebagainya. Jadi benar-benar bisa terarah dengan pemuda. Tapi kalau seumpamanya dilepas dari orang tua yang benar-benar ngayami ya, bukan orang tua kadang kan yang memprovokasi ya. Provokasi itu positif ya. Tapi juga ada orang tua yang provokasinya jelek juga ada. Artinya benar-benar bisa memberikan warna, benar-benar regenerasi bisa jalan, dan mungkin yang dimaksud oleh Bung Karno
10 pemuda itu ya. Oh, Satu pemuda, Satu pemuda. akan Ya. guncang dunia. Itu juga pasti kan sudah ada kan. Mohon maaf ya, bukan berarti kita ya penerus-penerus Soekarno kan banyak Iya, gitu yang iya. menjadi pengagum beliau dan sebagainya. Artinya beliau memberikan sebuah nilai positif kepada pemuda agar bisa melanjutkan perjuangan positif beliau. Terlepas itu ya dari identitas politik kita Ya, kita ambil ya. dari sisi positifnya saja. Begitupun juga di semua ranah sih sebenarnya pemuda itu. Tidak hanya di dalam politik, kemudian sosial juga sama, kemudian mengenai tata kelola masjid juga sama, seperti itu. Kemudian mohon maaf dari sisi kepesantrenan juga sama. Ya. Artinya kan kalau pemuda tidak diberi kesempatan itu ya boleh kayak pewaris, sebagai pewaris bukan perintis ya, pewaris, tapi kan pewarisnya nggak siap secara. Kemudian yang perintis, pemuda sebagai perintis ini memang harus di apa namanya ya, benar-benar dikader, diolah, dibanting sana sini. Ya dengan cara apa? Dengan tadi, dengan khidmah, melayani masyarakat, melayani tokoh-tokoh, melayani ilmunya itu tadi. Ya kurang lebih itu. Jadi itu sih pandangan kami. Masya Allah, luar biasa. Lalu ketika kita berbicara tentang pemuda kan otomatis kita ini nggak bisa lepas dari organisasi masyarakat. Oh iya, nah, ya. Ini kan seperti apa kemudian peran organisasi masyarakat untuk kemudian mengelola pemuda lah. Sekarang ini kan ada pemuda Muhammadiyah, ada pemuda NU, ada bahkan pemuda IKADI dan sebagainya. Ini kemudian seperti apa sih peran ormas sebenarnya dalam mengembangkan potensi apa namanya para pemuda-pemuda yang ada di Nusantara ini? Monggo. Tentu ormas yang memiliki basis massa yang beragam dan ada yang masih banyak maupun sedikit itu memiliki peran besar dalam mewarnai pemudanya seperti apa. Ya. Artinya ormas itu ibaratnya orang tua yang pemimpin tadi, itu pemudanya mau diwarnai seperti apa. Kalau ormas itu mohon maaf kurang abai atau kurang perhatian terhadap apapun yang pengembangan diri kadernya, muda dan sebagainya, ya mohon maaf itu nanti akan hancur sebuah organisasi itu. Hanya saya rasa banyak ormas-ormas yang mungkin sudah kembang kempis, yang sudah layak mutu layak itu karena kaderisasi yang terhambat. Jadi ormas memiliki peranan penting dalam bagaimana membentuk pemuda. Makanya baik itu partai politik, ormas Islam maupun ormas yang lain, RT RW Karang Taruna, makanya ada Karang Taruna, remaja masjid, kemudian apalagi ya ormas Islam maupun non Islam ada banyak pemuda. Artinya itu harus benar-benar diayomi. Tapi terkadang kembali ke tadi, pengurus-pengurus yang elit tadi yang mungkin merasa sudah di atas dan abai dengan bagaimana pemudanya, apa kegiatan pemudanya, pasti nanti akan menjadi pengamat. Saya mungkin memiliki beberapa sampel contoh, tapi saya tidak akan menyebutkan. Banyak ada seorang tokoh yang dia memiliki sebuah dulu menjadi gampangannya tokoh nomor 1 di satu organisasi itu. Saking perhatiannya beliau terhadap organisasi pemuda yang dia bawahi, sampai beliau menjelang menjelang wafatnya dan sebagainya, itu yang dulu jadi pengurus pemuda itu yang di bawahnya itu tetap loyal. Jadi in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jadi karena sejak dia menjadi gampangannya menjadi orang pengurus atau menjadi orang tua di organisasi itu, dia itu tidak merasa jaga image kepada siapa yang di bawahnya, kemudian termasuk pemuda, bahkan difasilitasi apapun nih kurang apa dia beri ketika itu ya, ketika masih berada di atas, belum selesai. Nah kemudian setelah beliau purna, itu yang tadi itu datang karena merasa dulu ketika muda itu diorangkan. Akhirnya
ya gampangnya ya paling simpelnya menjadi benar-benar the real kader, dan tetap berjuang di sebuah lingkup organisasi itu. Ketika itu. Jadi kurang lebih demikian ya. Masya Allah. Sebelum kita tutup, mungkin satu pesan untuk para pemirsa kita dan khususnya para generasi muda kita agar kemudian tidak terjerumus kepada kemaksiatan dan bisa menjaga dirinya atau menahan diri dari godaan-godaan setan lah bahasanya. Ya. Agar kemudian dia itu bisa fokus kepada kebaikan dan bisa mewarnai organisasi tersebut agar organisasi ini memiliki citra baik dan sebagainya. Mungkin pesan ini penting sekali untuk kita sampaikan kepada para generasi muda dan mereka juga terhindar dari yang namanya narkoba karena saat ini kan sangat luar biasa. Narkoba, judol dan pinjol dan sebagainya ini akan menjadi momok yang mungkin tidak terlihat tapi begitu mewarnai dalam kehidupan kita. Ini bagaimana agar mencegah mereka agar tidak terlibat. Monggo dokter. Baik, terima kasih. Mengenai para bahaya yang mengintai ataupun mengancam pemuda itu memang kita rasakan. Pemuda-pemuda kita yang ya jauh dari masjid, jauh dari orang tua, jauh dari hal-hal positif lain. Pemuda itu memang pemuja kebebasan. Siapapun itu orang yang muda, terutama usia-usia yang usianya itu mungkin seusia mahasiswa, mulai puber, mulai rentang waktu belasan, 20-an, belum masuk ke 30, itu dia masih memuja kebebasan. Dan lebih memilih sesuatu yang tidak mengikat. Itu. Tapi sebenarnya hal itu adalah suatu hal yang ya sebenarnya sah-sah saja secara naluri. Tapi kebebasan itu harus bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya dengan apa? Bagaimana tahu tanggung jawab? Ya dengan cara belajar ada ilmu tadi. Tahu kemudian ada yang baik dan buruk kan tahunya dari belajar kepada baik itu kepada guru, kiai, muallim ataupun kepada orang-orang sebuah pengalaman yang mentor-mentor tadi. Tapi ketika dia jauh dari namanya masjid, jauh dari guru dan sebagainya. Ini pemuda ini dikerumunin oleh sesuatu yang menggiurkan, yang menawarkan kebebasan, baik itu narkoba, miras, judi online dan sebagainya. Dan kebiasaannya kan, kenapa kok judi online sekarang merajalela di pemuda? Biasanya pemuda itu kan umumnya pemuda itu umumnya kan kere. Pengen eksis pengen eksis karena keberanian pengen eksis, terus pengen memiliki ya mungkin masih punya cita-cita yang tinggi dan sebagainya. Jadi dan dia nggak visioner, kurang pengalamannya kurang, akhirnya akalnya itu kurang matang. Akhirnya ya hal-hal yang instan itu aja. Membaca kebebasan, kemudian pengen cepat, nggak sabaran. Tapi kalau orang tua kan sabar, ngelihat sesuatu itu pasti ke depan, visioner. Ke depan kan sekali saja, nggak pikir. Akhirnya hal-hal negatif yang mengintai, ya tadi yang kita sebutkan itu menjadi sebuah gampangnya antivirusnya itu sudah nggak tahan lah, nggak ada lah, karena nggak dekat dengan masjid, orang tua nggak ada pengawasan dan sebagainya. Nanti virusnya masuk, keserang. Ibaratnya gitu kalau namanya. Jadi bagaimana caranya? Ya kembali lagi ke hal prinsip yang digambarkan oleh Al-Quran itu, bahwa pemuda ini harus ada yang mengarahkan ilmu yang akan mengarahkan, kemudian ibadah yang akan menerangkan jalannya. Mungkin itu singkatnya. Masya Allah, sangat luar biasa. Mungkin kalau boleh kita menambahkan sedikit untuk para pemuda kita, tentunya sibukkan diri kita dengan kebaikan agar kita terhindar dari berbagai macam kemaksiatan. Dan satu hal untuk para pemuda juga, jangan sampai kemudian hari ini kita hanya membayangkan dan terus-terusan menghayalkan tentang bagaimana keindahan masa depan. Cukup dalam hidup ini cukup jalani, nikmati lalu syukuri, karena memang hidup ini hanyalah sebuah perjalanan.
Dan pastikan dalam sebuah perjalanan itu, ya kalau bisa kita cicipi yang namanya suksesnya, nikmat dunia, dan mudah-mudahan di akhirat juga memperoleh keselamatan. Amin. Ini yang paling penting. Amin. Kemudian yang sedikit ini senantiasa mendatangkan berkah dan juga manfaat Amin. untuk kita semua. Amin. Terima kasih banyak atas waktunya, Dokter. Amin. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala Amin. untuk terus menebarkan kebaikan dan juga kebermanfaatan. Amin. Dan jangan lupa terus pantengin terus program acara kita sharing ringan dan gak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.